Oke, baik ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, oke ya. Selamat pagi ya. Semoga kondisi kita pada hari ini sehat selalu ya. Ini adalah pengganti Zoom kita yang kemarin, yang seharusnya sore, tapi karena ada gangguan penerangan atau listrik, kita pindahkan ke sini. Kemarin katanya mau banyak yang mau hadir, ini ternyata masih 9 orang aja. Oke, baik, kita langsung saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menggambar ya, atau materi yang kita sampaikan kali ini adalah lanjutan tentang aplikasi dari penggunaan perintah mengedit objek 2 dimensi ya. Itu yang akan kita lakukan di sini. Jadi saya harapkan ke kamu betul-betul dipahami bagaimana kira-kira langkah untuk menggambar objek kita ini. Kali ini kasusnya kita ambil seperti ini. Untuk menggambar ini kira-kira bagaimana caranya, itu yang akan kita sampaikan. Kemudian nanti kalau memungkinkan waktunya kita kasih satu gambar lagi ya. Ini dia, kalau memungkinkan. Tapi sepertinya gambar ini tidak terlalu sulit. Oke, baik, kita langsung saja ya. Tapi saya juga ingin kamu ikut serta dalam membantu menggambar ini. Artinya silakan diberikan masukan, perintah-perintah untuk menyelesaikan persoalan gambar kita seperti ini. Oke, baik, pertama sekali untuk menggambar objek kita ini, perintah apa yang kita lakukan atau apa yang kita gambar pertama sekali untuk kondisi gambar kita seperti ini? Yuk, ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Ya, tentunya kita pasti melihat ya. Kita tentunya pasti melihat bahwasanya gambar ini ada bentuk rektangularnya seperti ini. Ini rektangular. Kemudian di sini pun ada juga rektangular atau segi 4. Hanya saja di bagian pojok-pojoknya ini ada fillet ya, atau kelengkungan. Di sini jari-jarinya 12, sedangkan yang di dalam ini jari-jarinya 10. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Berarti kita gambar dulu rektangular kita ini. Rektangular kita yang di luar ini itu panjangnya 162 arah X, kemudian 126 arah Y. Jadi di sini kita ketikkan perintah rect, enter. Lalu kita klik di sini penempatannya. Sembarang saja boleh ya. Oke, di sini lalu kita ketikkan, kalau rectangle-nya berarti kita tuliskan berapa ini? Add berapa? Add 162, 162, oke. Koma 126. 126. Oke, kita enter. Maka inilah terbentuk rektangularnya. Gambar sumber ini dengan gambar ini walaupun berbeda keadaannya, tapi nggak masalah, yang jelas ukurannya sudah tepat. Ya, di sini saya hilangkan aja grid-gridnya biar nggak mengganggu seperti ini. Oke, seterusnya apalagi yang kita gambar? Yang kita gambar adalah rektangular yang di dalam. Ya, yang mana rektangular yang di dalam ini dengan yang luar ini jaraknya kan di sini ada informasi 27, ini 27. Kemudian ini pun ternyata 27 juga. Ya, jadi kita nggak perlu menggambar rektangular ini lagi dengan perintah rectangle atau rektangular. Ya, cukup ini kita apakan untuk mendapatkan hasil yang sama persis seperti ini dengan jarak 27 ke dalam. Perintah apa yang kita gunakan? Ada yang tahu mungkin? Ya, berarti kamu mungkin belum mencoba-coba gambar-gambar yang lain ya. Perintahnya adalah offset. Offset itu fungsinya adalah untuk membuat gambar baru dari gambar yang ada yang bentuknya sama persis tapi memiliki jarak yang tertentu. Itu offset. Jadi di sini kita ketikkan offset, enter. Lalu dia bertanya berapa jaraknya, distance. Di sini tadi jaraknya 27. Jadi kita berikan 27, enter. Lalu kita klik garis ini.
garis rektangularnya, lalu kita klik di dalam. Kenapa kita klik di dalam? Karena rektangular yang akan kita bentuk itu posisinya di dalam dari rektangular yang ada. Kalau nanti misalnya mau di luar, kita arahkan aja mouse-nya keluar. Nah, jadi nanti rektangular itu berada di luar. Karena di dalam, maka kita klik aja di dalam. Oke, seperti ini. Lalu untuk mengakhirinya, kita enter. Jadi sekarang sudah terbentuk 2 buah rektangular. Seterusnya bagaimana lagi? Seterusnya adalah kita memberikan kelengkungannya ini. Ini kan kelengkungannya 12 atau jari-jarinya 12 di keempat pojoknya. Ya, di keempat pojoknya. Jadi di sini nanti kita gunakan perintah apa untuk memberi kelengkungan? Ada yang bisa bantu? Fillet, Pak. Iya, fillet. Oke, fillet. Enter. Kita ketikkan dulu R ya untuk memilih radiusnya. Kita ketikkan R, enter. Lalu kita beri radiusnya berapa ini? 12, Pak. 12 ya, karena yang besar dulu kita buat. 12, enter. Lalu kita klik pojoknya ini ya. Ini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau mengulangi perintah fillet, bisa juga kita pilih nanti opsi multiple ini. Itu nanti kita coba untuk di dalam ya. Saat ini kita klik dulu garis yang membentuk fillet. Oke. Kemudian tinggal enter lagi mengulangi perintah fillet. Lalu tinggal kita klik aja ujung ini juga. Kita nggak perlu memilih radius lagi, karena radiusnya itu untuk keempat pojok yang luar ini sama ya, sama-sama 12. Tinggal kita klik, lalu enter. Klik lagi pasangannya, klik enter. Klik lagi garisnya, pasangannya. Ya, seperti ini. Nah, jadi di sini sudah terbentuk filletnya 12. Nah, gitu caranya. Kemudian untuk fillet yang di dalam ini, ya, filletnya besarnya jari-jarinya 10. Maka kita ketikkan kembali perintah fillet. Karena jari-jarinya berbeda, maka kita berikan lagi R. Lalu kita berikan 10. Enter. Kali ini kita pilih opsi multiple M. Ini ada MU ini ya, multiple. Jadi kita pilih M. Tujuannya ini apa? Biar nanti kita tidak mengulangi perintah fillet. Tinggal mengklik-klik saja. Jadi di sini kita klik. Langsung ya, klik lagi. Ini juga. Sama ini juga. Nah, gitu ya. Jadi sudah terbentuk. Nah, itu kira-kira berarti 2 rektangular yang sudah terfillet ke 4 pojoknya itu sudah selesai kita gambar. Untuk mengakhiri perintah fillet ini kita enter. Nah, gitu deh. Oke, baik. Sekarang sudah terbentuk 2 buah rektangular yang terfillet. Seterusnya kita gambar apa lagi? Dari kondisi gambar kita ini yang kita gambar adalah lingkaran ini, boleh. Atau nanti kalau mau lingkaran ini belakangan kita gambar juga boleh, terserah. Ya, karena yang akan kita gambar berikutnya itu adalah lingkaran-lingkaran ini dan yang ini. Ya. Oke, baik. Kalau misalnya kita mau menggambar yang ini dulu, boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, jadi di sini nanti lingkaran ini kan jari-jarinya 12. Jari-jari 12. Jadi nanti bisa saja kita gambar dan kita letakkan di mana? Di sini boleh, di tengah-tengah ini boleh. Jadi kita ketikkan perintah circle. Kita ketikkan mid, enter. Lalu kita letakkan di sini. Kita berikan jari-jari 12. Seperti ini. Oke ya, kemudian kita apakan? Kita move ke kiri kan? Kira-kira kita move ke kiri sejauh berapa itu? Kalau kita baca ini posisi lingkaran besar ini, pusatnya itu kan 24 ke pusat ini kan?
Jadi jaraknya dari sini ke sini 24. Sedangkan ini jari-jarinya 12. Maka dari sini ke atas ini jaraknya berapa? 24 kurang 12 ya, sama dengan 12. Jadi untuk memindahkan itu perintahnya apa? Move, Pak. Move ya. Kita ketikkan move, enter. Lalu kita klik lingkaran ini. Kita enter. Base point 0,0. Maka kita pindahkan sejauh 12 ke kiri horizontal. Berarti sudutnya 180. Nah, disinilah posisinya. Gitu ya. Di sini posisinya. Seterusnya, ini dulu mau kita selesaikan boleh. Di sini kan ada jari-jari 12 juga di sini. Garis ini dengan garis ini ada jari-jari yang terbentuk. Jadi kita gunakan perintah apa untuk membentuk fillet 12 di sini? Ya, kalau kita coba perintah fillet bisa nggak? Kita coba dulu ya. Fillet R 12, lalu klik garis ini dan garis ini. Nah, ternyata nggak bisa dengan fillet. Jadi kita gunakan cara yang lain. Cara yang lainnya itu apa? Apa? Arch. Arch berarti startnya di mana, endnya di mana. Kita nggak tahu juga kan? Nah, jadi kita bentuk dari perintah circle ya. Perintah circle opsinya tantan radius. Enter. Di sini singgung pertama, sini singgung kedua, kemudian jari-jarinya 12. Nah, gini dia. Jadi nanti ini kita trim. Ya, ini kita trim. Bisa seperti itu. Ya. Nah, coba kita trim ini dulu. Trim. Kita buang bagian ini aja ini. Nah, kan sudah terbentuk. Enter. Kemudian bagian di sini lagi sama juga. Jadi kita gambar lagi sebuah circle. Lalu kita ketikkan lagi TTR. Kita klik lagi tan 1, tan 2, jari-jari 12. Enter. Lalu kita trim lagi. Sebenarnya kalau tadi kita gambar lingkarannya duanya sekaligus pun boleh ya, gak ada masalah. Mungkin lebih bagus. Jadi kita pilih lagi nih. Dan ini bisa kita pilih lagi yang ini. Ini terbuang, ini kita buang, ini pun kita buang. Nah, kan sudah terbentuk seperti ini. Enter. Oke. Seterusnya bagaimana? Ya tinggal menggambar lingkaran yang di dalam ini. Circle. Enter. Kita ketikkan chain di pusat ini ya. Jari-jarinya di sini besarnya berapa itu? Nggak ada ya. Berarti anggapannya sama dengan ini 8. Jadi jari-jarinya 8. Seperti ini. Seterusnya untuk menggambar gambar seperti ini persis di sini bagaimana caranya? Ya nggak usah kita gambar ulang lagi ya, karena yang kiri ini dengan yang kanan nantinya kan sama persis. Jadi cukup kita mirrorkan, cerminkan. Iya, oke. Cerminkan atau mirror. Enter. Mana yang mau di mirror? Ini kita pilih semua nih, dari sini ke sini kita pilih. Kita main block saja ya. Oke, kemudian ada lagi yang mau dimirrorkan? Tidak ada. Berarti ini kita enter dulu. Artinya mencukupkan pemilihan objek yang mau dimirror. Kita enter. Lalu di sini ada first point of mirror line. Artinya titik tengah sebagai cermin gini ya. Kalau sini bendanya, bayangannya ini cerminnya, maka bayangannya nanti di sini kan gitu. Jadi kita ambil tengah ini sebagai garis cermin. Karena dia 2 dimensi, maka cerminnya itu hanya sebagai garis lurus saja gini. Nanti kok 3 dimensi dia sudah merupakan bidang. Jadi di sini kita ketikkan mid untuk memilih pertengahan garis ini. Kemudian kita ketikkan lagi mid,
untuk memilih pertengahan garis di atas. Lalu kita enter. Gitu ya. Jadi sudah terbentuk yang sebelah kanannya juga. Hanya saja sekarang ini tinggal kita trim saja yang sedikit ini. Jadi kita ketikkan trim. Kita pilih aja garis ini. Udah hampir selesai. Gitu kira-kira ya. Sekarang kita ingin mencoba menggambar lingkaran ini dan 6 dan 5 yang lain. Pusat lingkaran jari-jari 8 ini sepusat dengan busur yang jari-jari 12. Jadi di sini kita ketikkan circle. Kita pilih pusat dari busur ini. Berikan jari-jarinya 8. Enter. Oke. Sekarang untuk menggambar 5 yang lain bagaimana caranya? Kira-kira menurut kamu, apakah kita gambar satu persatu? Di mirror, Pak. Di mirror. Kalau yang ini nanti ya, kita memperkenalkan perintah array opsi rektangular. Artinya memperbanyak objek itu arah baris, ya. Ini arah kolom ya, arah kolom dan arah baris. Ini kalau kita perhatikan ada berapa baris nih? Ini kan satu baris ya. Baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Gitu dia. Jarak antar kolomnya ini kan 69. Ini 69, ini pun pastinya 69. Jarak antar barisnya berapa ini? 102. Ya, jadi kita gunakan perintah array, enter. Kita pilih objeknya ini, enter. Karena pemilihannya sudah selesai, kita pilih opsinya sini R, rektangular. Kalau dia rektangular itu memperbanyak objek, arah baris dan kolom. Kalau opsi pad yang ini PA itu memperbanyak objek mengikuti lintasan. Nah, gitu ya, nanti ada lintasannya. Nanti bisa kamu lihat di buku. Kalau opsi polar itu membuat objek atau memperbanyak objek itu arah melingkar. Nah, jadi karena kita di sini arah baris dan kolom, kita pilih R. Ya, enter. Nah, lalu di sini ada pilihan count dulu ya, count. Ini ya, show. Itu dia. Count. Enter. Lalu di sini ada pertanyaan, number of column. Berapa banyak kolom? Tadi saya katakan ada berapa kolom ini? 3, Pak. 3. Kita berikan 3, enter. Nah, lalu dia bertanya, number of rows. Berapa baris? 2, Pak. 2 baris, oke. Lalu dia bertanya di sini lagi. Kita pilih spacing atau spacing, space. Ya, maksudnya menentukan jarak baris dan kolom. Kita pilih S lagi dulu, S. Enter. Nah, di sini distance between column, jarak antar kolom. Jarak antar kolom tadi berapa? 69, Pak. 69. Oke. Kemudian jarak between rows 102, Pak. 102 gitu ya. Lalu tinggal kita enter saja. Lalu enter sekali lagi. Nah, jadi sekarang sudah langsung terbentuk 6 buah atau 5 buah lingkaran lagi. Jadi kita harus tahu arah baris itu adalah yang meninggi ini ya. Kalau arah kolom itu yang ke kanan. Nah, berapa jaraknya tinggal kita perhitungkan dari keadaan gambar tersebut. Nah gitu. Jadi perintah-perintahnya itu mempermudah kita menggambar lingkaran ini dengan cepat. Ya, kalau kamu gambar lagi misalnya mirror, ya boleh-boleh aja. Ini kamu mirrorkan ke atas, boleh. Nanti duanya ini kamu mirrorkan ke sini, boleh. Hanya saja yang ini harus tetap kamu gambar atau kamu copy dari sini ke sini, boleh.
Ya, copy satu persatu pun bisa juga ya. Ini tadi sudah kita gambar di sini. Copy ke atas, copy ke sini, copy ke sini. Ini copy ke atas, ini copy ke atas sini. Bisa juga. Cuman banyak perintah-perintahnya. Ya, tapi mana kamu rasa yang paling mudah? Ya silakan. Tapi kalau bisa dioptimalkan perintah yang ada. Baik, bisa di sini ya. Oke. Ya, jadi di sini perintah snap, Jadi di sini perintah mengedit yang kita gunakan itu yang pertama tadi apa? Trim. Ya kan? Kemudian apa? Fillet. Yang ketiga perintah apa? Move. Baru yang keempat perintah array, opsi, rectangular. Nah, gitu dia. Bisa di sini? Sama. Bisa, oke, baik. Ini satu gambar yang kita telah selesaikan. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Ya, oke, pas. Berarti anggapannya adalah paham. Mau kita tambah satu gambar lagi? Boleh, Pak. Oke ya, kita tambah satu gambar lagi. Tapi karena waktu untuk zoomnya ini hampir sudah setengah jam, nanti tiba-tiba kita diputuskannya. Jadi ini zoomnya ini pun saya tutup dulu. Nanti saya berikan linknya, langsung nanti kita masuk lagi untuk mencoba gambar yang kedua. Saya. Siapa? Oke, baik. Sekarang kita silakan untuk keluar mengakhiri sesi yang pertama.